tawaffani musliman. Fa innahum ibadun. Bro. Dan doa Nabi Yusuf juga di akhir cerita Nabi Yusuf Pak. Fatiras samawati wal ardh tawaffani musliman wa alhidni bis shalihin. Enggak masuk ya aku rasulnya masukkan aku dalam kelompok orang-orang saleh. Kan meranda. Barulah seorang rasul kan. Termasuk mukadimah dalam acara-acara sambutan-sambutan. Iya. Itu kan orang lebih cenderung banyak kata-kata yang ada dalam bahasa Arab saja gitu kan. Yang lama bunyinya saja gitu. Padahal yang dianjurkan kan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Itu jadi Pak. Kalau dalam khutbah Nabi kan. Mayyahdihillah. Bukan mayyahdillah kan. Kalau bahasa Inggris sama, itu mayyahdillah. Tapi Nabi mayyahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil pakai huruf apa? Wa may yudlil fala hadiya. Ayo. Oh ya. Jadi ya Pak berkeyakinan teks yang dari Nabi itu lebih utama kan. Sebab beliau itu lebih mengetahui. Kalau misalnya sapu ibu itu Pak, awas lah. Enggak ada masalah Pak. Bisa dibahas apa? Tapi tidak biasa dalam standar minggu sunnah. Aku celem pakai sirina aku Pak baik dalam sholat maupun dalam sholat makmum. Takui Pak. Bukan tak menghormati Nabi. Takui apa? Takui Bapak. Rasulullah sirina itu merendahkan. Tuan. Sebab namanya Sayyid Sadat, itu apa namanya? Orang aku tak tahu itu biar. Kena tu dah. Kita pun tak armor tu. Ke video. Kata saya lihat tu. Anu jadi Pak. Salam. Mari kita kirimkan salam-salam untuk arwah Nabi kita. Kok ke arwah Nabi? Iya. Tidak pengaruh jamaah loh. Ini kan Nabi dan arwah Nabi. Tapi jadi itu terlalu action. Jadi Nabi besar sih Pak. Nabi besar itu tidak dari sini. Waalaikumsalam. Jadi apa risiko Nabi besar itu? Itu seakan-akan kita mendukung konsep Ahmadiyah. Nabi kecil. Ustaz. Oh ya, biar. Dia suruh Parwadi. Yuk. Iya. Protokol sekali. Situ sampai buat moderator situ. Iya. Kok Karena itu tekniknya. Cuma training baterainya mungkin. enggak dapat kan. Halo. Yang langsung dari kabel saja itu sampai. Aku rancak. Banyak pakai ya. Iya. Karyaan Pak Jackson. Foto karyanya. Hadiah. Itu miripnya. Hadiah. Hadiahnya kau. Tapi balainya. Oh, pada Ibu dong yang dicatat tuh apa? Naniko banyak tingkah. Kalau video bekola jadi KTPA lebih dulu beliau. Iya, lebih dulu. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Memikir. Malah semoga sangat tanpa kalau Dan langsung aja. Iya. Kadang pasti waktu itu
Kalau cari nanti gua apa ya? Sebelum lah seperti itulah. Nanti gua kamera di Halo. Nya bikin makanya. Nya mi artis. Awak kalau mau bicara seragam agak berapa ya? Bentar dia kan. Dah tuh limpahan dari dulu tadi. Dulu dah tadi udah tuh Tapi dulu lah dulu sempat terjadi semua. Ya ketika udah kita dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ketua PDM yang kita muliakan, Ketua Baridin yang alhamdulillah istiqomah dan semangat luar biasa, dan yang meliput Ushar channel alhamdulillah selalu aktif, dan Waalaikumsalam Buya sepuh kita Buya Medas. Suatu kebahagiaan sebenarnya bagi Buya Medas jika ada makanan kalau Buya Medas. Langsung dari Acok barangkali ambil Buya. Jadi kalau udah capek Buya Medas duluan biasanya. Jo Buya Diskiman saat atau Raju Sindo. Dan takana dulu jo muzakarah pola ada sebenarnya cikal bakal MUI, kemudian bergabunglah Muhammadiyah, NU, berarti semuanya. Terakhir juga dulu waktu di sampai Buya Mirdas takana di Papa lah Buya Diskiman saat ketika itu beliau damang sakit kiranya Gampo Tibo inyo duluan keluar, inyo duluan bilang sakit. Tapi begitulah semangatnya muzakarah. Buya kita, Buya Dr. Zulkarnain yang kita muliakan, kaji kita insya Allah melanjutkan yang terbengkalai, yang kurang-kurang yang 2 minggu yang lalu, masalah kurban ya kata malui lah. Kemudian ditambah yang lain-lain yang dirasa perlu, atau langsung ada informasi terkini dari Buya dokter kita. Mungkin yakin banyak sekarang, termasuk bagaimana menyikapi lah heboh ini tanggal 3 sampai tanggal 20 pas hari raya betul dilaranglah orang masuk ke masjid dan masjid ditutup. Heboh gini. Heboh gini. Maalah ya. Nah itu mungkin ada informasi-informasi terbaru selain pembahasan tentang kurban. Dan selanjutnya mungkin ada ya tentu al-fiqhul waqi', fikih realita itu juga perlu, apa yang mungkin sedang terbaru itu yang perlu. Demikian kita mohon kepada Buya kita seluas-luasnya oleh tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh yang tadi ya. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Panjang, Bapak Skop, bersama unsur pimpinan lainnya yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, Bapak-bapak, dan yang berdiri,
para tokoh sesepuh Muhammadiyah, para ustaz, para mubadik, hadirin yang dimuliakan. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima, menikmati begitu banyak anugerah Allah untuk kita. Ya, termasuklah apa yang kita lakukan saat ini. Ya, di tengah heboh-heboh isu pandemi, ya kita masih dalam tanda petik biasa-biasa saja. Saya dengar di Singapura, ya dari sumber yang saya dipercaya, masyarakat Singapura tahu memang namanya COVID-19 itu berbahaya, ya tapi sudah bisa bertetangga dengan COVID-19. Bertetangga artinya yang menjaga, jadi tidak sampai menghentikan berbagai aktivitas, terutama ya menyangkut kebutuhan dasar manusia. Di mereka sudah bisa memilah-milah ya virus, tapi yang kegiatan jalan terus. Ya cuma kita di Indonesia masih standar ganda. Saya melihat, jadi dalam perjalanan ke Bukit Tinggi kemarin, Ustaz Nurman Agus minta saya berkomentar tentang keputusan Menteri Agama dan edaran pimpinan pusat soal ibadah berkerumun dalam ya sampai tanggal 20 itu. Tolong komentar di sambil ya dengan desa-desa apa boleh buat di desa terus. Ini komentar saya. Prinsip menolak atau menghindari bahaya sebagaimana yang terkandung dalam ayat 195 surat Al-Baqarah itu ada kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi anfusikum wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan yang terdapat dalam hadis Nabi yang sangat populer, walaupun ya ada yang mempertanyakan hadis itu dari segi teksnya, yaitu la darara wa la dirar. Ya, pesan yang terdapat dalam ayat dan hadis tadi dirumuskan dalam kaidah fikih ad-dararu yuzal. Malah ada tambahan bitadril imkan. Artinya sesuatu yang memang berbahaya itu menurut pesan agama mesti diatasi, dihindari. Ya, kalau tidak dihilangkan ad-dararu yuzal. Akan tetapi ada aturannya. Apa aturannya? Pertama, dalam ungkapan pendek kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha.
Kalau di lengkapnya ma ubiha lid darurati yuqaddaru bi qadariha. Jadi bukan sifatnya spekulasi, tidak pula sifatnya pukul rata. Artinya memang sesuatu yang terukur dan jelas batas-batasnya. Artinya kalau ada lokasi yang memang terbukti sedang berjangkit, ya katakanlah zonanya sudah sampai zona merah, sementara di lokasi lain yang sifatnya terpisah dan ternyata memang pandemi di lokasi itu nyaris tidak ada sama sekali, dan itu tidak mungkin ini dipukul rata. Ada memang lokasi-lokasi, katakanlah ya di kampung-kampung yang terisolir, yang memang masyarakatnya masyarakat sederhana, ya tidak begitu saja kontak dengan orang luar, ya tentu aturannya tidak sama. Jadi kalau di lokasi yang memang sedang berjangkit banyak jatuh korban, dengan alasan darurat, dengan alasan kondisi bahaya, lalu yang tidak boleh jadi boleh, malah sampai yang wajib, ya yang wajib pun tetap juga memperhitungkan mudarat itu. Apa contoh yang wajib memperhitungkan mudarat? Sholat itu kan wajib, malah bisa dikatakan ibadah paling utama. Sholat yang 5 waktu. Mohon maaf Bapak tak nyerempet sedikit dibanding dengan zakat, dibanding dengan puasa, dibanding dengan haji, dibanding dengan kurban dan lain-lain. Sholat ini nyaris tidak ada uzur untuk meninggalkan. Nyarisnya, artinya haji tak mampu haji, tidak haji seumur-umur tidak ada masalah. Memang tersebut di belakangnya itu man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi andaikan ada di antara kita seumur-umur tidak pernah naik haji karena memang tidak pernah mampu, ya tidak ada masalah, tidak ada beban. Ada demikian juga zakat. Ya, kalau ada di antara kita seumur-umur tidak pernah berzakat karena memang tidak pernah kaya. Zakat itu kewajiban orang kaya. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman sebagai qadhi dan sekaligus sebagai dai. Jelas, kalau tidak kaya tidak mampu. Yang mampu tidak ada beban. Puasa juga begitu. Bagi yang tak mampu puasa, tidak berpuasa tidak ada masalah. Tidak mampu puasa ada alternatif fidyah. Fidyah pun tidak mampu. Kenapa? Fidyah itu untuk ta'amu miskin, dia sendiri yang miskin. Jadi begitulah. Korban memang man wajada sa'atan. Man wajada sa'atan. Siapa yang beroleh kelapaan, ya isi ta'ah duit. Tapi untuk sholat, payah saya mencari. Uzur untuk meninggalkan sholat selain yang sifatnya alamiah bagi ibu-ibu yang haid dan nifas. Ya, bagi kita apa uzur untuk bisa mengatakan tidak mampu sholat? Susah menjadinya Pak. Kenapa? Tidak ada urutannya. Apanya yang tidak mampu? Tidak mampu berdiri ya duduk. Tidak mampu duduk ya berbaring. Dan mampu beruntung ya kamu. Dan mampu berakaat 2 rakaat. Dan mampu menghadap kiblat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kalau tidak mampu semuanya ya bisa mati. Ini
Ya, semuanya tidak mampu ya. Nah, jadi sedangkan sholat yang begitu ketat, begitu pasti dalam keadaan ada bahaya, tetap kita disuruh menghindari bahaya. Nah, itu yang kita sebut dengan sholat khauf. Ya, sholat ketika ada bahaya. Nah, termasuk yang di sini yang awalnya bahaya perang, bahaya terbunuh, ya, termasuk juga bahaya banjir, bahaya gempa segala macam. Malah kata Bu Hamka masuk juga bahaya ketinggalan kereta. Ya, kita punya tempat duduk di atas kereta. Kalau kita sholat, tempat duduk kita diambil orang. Para perjalanan kita jauh, Jakarta Surabaya misalnya, ya apa boleh buat? Ya, bagaimana caranya? Ya, sholat di tempat itu dengan meninggalkan sebahagian unsur-unsur pokok. Jadi artinya yang bahaya itu dihindari. Ya, diambil orang tempat duduk. Nah, kalau kita berjalan jauh, itu termasuk bahaya. Nah, jadi apalagi yang namanya bahaya virus yang memang sudah banyak bukti korban berjatuhan. Ya, konon anak mantan presiden kita, ya, Ibu Rahmawati. Cuma ada komen kawan gak aneh. Nah, ya sekilas apa kita dibaca ulang-ulang aneh. Semoga Allah terima iman dan Islamnya. Ini apa ada? Itu komentar kawan. Kalau Sukmawati itu nah. Semoga Allah menerima iman dan Islam. Berarti iman Islamnya harus dipertanyakan itu. Tapi kalau terima Allah mengampuni dosa itu biasa ya. Nah, jadi cukup banyak sekarang ya tanpa pandang bulu ya virus corona ya memangsa, tetapi memangsa ya kawan-kawan kita. Jadi karena itu ya kita disuruh menjaga diri, menghindari ad-dararu yuzal. Jadi jangan pukul rata, itu prinsip saya. Di wilayah yang jelas-jelas tidak ada tanda-tanda yang terpapar yang sudah berlangsung begitu lama, ya biasa-biasa. Nah, kemudian jangan standar ganda ini, jangan standar ganda. Kalau standar ganda berarti main-main, malah ada kesan menganggap remeh ibadah sholat. Tahawunan namanya dalam bahasa agama. Apa standar ganda? Orang yang sama. Taruhlah saya ke masjid tak boleh, ke pasar boleh. Ini ya sama-sama ke rumah, malah tingkat ke rumahnya jauh lebih berbahaya. Ke rumah di pasar. Kalau ke rumah di masjid bisa diatur. Orang-orangnya patuh-patuh, orangnya bersih-bersih. Sebelum ke masjid ya waharah itu ya begitu. Tapi kalau pasar semacam di terminal itu, musdahid bagadiji, iya Pak, bahasa diki bagadiji berdesak-desakan. Ya kalau kita anggap melanggar aturan turunan itu yang harusnya lebih pantas untuk dikasuskan, tapi anehnya ya. Jadi itulah kita di Indonesia, sorotan bidikan lensa anehnya diarahkan ke ya orang Islam, dan itu hal-hal yang sangat terkait dengan ya sumber daya manusia. Saya sampaikan kepada utusan MUI di Padang kira-kira 10 hari yang lalu, kenapa sampai hari ini perguruan tinggi masih dilarang melaksanakan kuliah tatap muka? Mahasiswa itu orang terpelajar, orang bersih, mudah diatur. Sampai hari ini
kuliah daring, ujian daring, promosi daring. Dan saya sampaikan unik-unik saya di depan MUI Pusat ketika itu, antara lain ya yang itu Profesor Dr. Armai Arif ya, orang awam tapi ya termasuk yang sangat diperhitungkan karena jadi wakil rektor 1 ya di UIN. Kenapa pendidikan menjadi korban, ibadah jadi korban, sementara yang namanya pasar-pasar, mal-mal, termasuk juga mohon maaf imigran. Jadi ini perlu dikaji ulang, jangan ngangguk-ngangguk saja. Saya bilang begitu, saya sampai hari ini mohon maaf mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, tidak begitu percaya sama sarjana-sarjana lulusan COVID-19. Mohon maaf, yang lulus ketika sedang daring-daring, virtual itu sulit dipertanggungjawab. Kenapa? Karena ada kesan ini main-main. Ujian sepertinya saya orang saja. Masuk ujian promosi, ujian tertutup. Ya ini lulus juga, kan senang lulus. Nah ini, ya kenapa ya? Dan ini susah-susah. Itulah suasana sekarang. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan, janganlah terlalu berlebihan mengkultuskan COVID ini, mendewakan COVID. Itu ya. Itu kaji. Ya. Jadi maaf Pak, ini terbuka kasus saya. Tawalib alhamdulillah kan sejak Juli 2020 sudah melaksanakan belajar tatap muka. Alhamdulillah Mak, aman dalam bahasa kita. Apa ada kasus? Ada kasus. Tapi tidak baik-baik Pak. Ada kasus atasi, bagus ya. Ya. Jadi kita sampaikan tapi jangan heboh. Sebab di situ ada pihak mengambil keuntungan. Ya. Kalau diheboh memaki-maki, marah-marah, Allah, wartawan boleh. Wartawan boleh. Untuk apa? Atasilah, aman alhamdulillah. Jadi isolasi. Ya jangan semua rata. Ya. Jadi andanya Pak, kau manggil kau macam itulah. Jangan heboh-hebohan. Santriwala maksud. Iya. Ya, gua aduh kasus. Aduh ya. Jangan heboh-heboh. Iya. Aku ditutup itu 1 tahun kan kasihan. Jadi itu jawaban saya ya kepada Sekjen MUI Sumatera Barat. Tolong komentar. Orang minta orang desa ini itu. Memang bahaya, yang namanya bahaya kita hindari, kalau bisa kita tolak, kita hilangkan. Tapi itu bahaya itu terukur. Jelas juga ada batas-batasnya. Jadi tidak sifatnya spekulatif, ya tidak pula sifatnya pukul rata. Standar ganda. Ya standar ganda. Nah itu pertama. Jadi untuk Idul Adha, apalagi yang namanya sholat Jumat, kalau di masjid kita memang selama ini aman-aman saja, untuk apa itu tertutup? Untuk apa pula namanya khutbah daring? Khutbah daring, ya kalau Jakarta nggak boleh. Jakarta nggak boleh. Ya khutbah itu banyak yang terlanggar. PP tidak terima tuh. Kalau khutbah daring banyak yang terlanggar. Posisi khatib gimana? Ya posisi imam gimana? Jangan lebih di belakang ya. Iya. Nah, jadi kalau ada kasus di sebuah masjid, jangan rata. Ya kita atasi, tapi tidak mengorbankan. Jangan korbankan ibadahnya. Jadi
kita lihat di sejumlah negara ya diatasi tapi tidak mengorbankan yang lain. Jadi istilah orang Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi jangan mengatasi masalah. Baik. Nah, kemudian lanjutan tentang ibadah udhiyah. Pak, ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Buya itu khusus untuk daerah-daerah yang betul-betul pandemi itu dibolehkan tutup sih. Ya kalau ini, kalau di daerah yang memang terbukti sedang berjangkit, terukur, ya Pak, boleh Pak. Ya, istilahnya ini bukan masa ini diterima oleh Bapak di perusahaan yang tidak ada pilihan lebih diutamakan dari yang ada pilihan. Apa yang tidak ada pilihan? Nyawa. Nyawa tidak ada pilihan. Lewat satu ini di akhirat nanti kita itu. Tapi kalau salat ada pilihan. Ada pilihan. Nah, jadi ya salat Jumat memang ada hadis yang berisi ancaman berturut-turut meninggalkan salat, tapi dalam kondisi bagaimana? Iya, dalam kondisi bagaimana? Normal. Jadi itu barangkali ya tentang udhiyah, kira-kira apalagi sisi-sisi yang mungkin masih menjadi katakanlah masalah kudek-kudek antara kita. Buya Berdas. Iya. Kamu asal ikunan awal terik kurang terlalu. Iya. Nyorekam di kawan kurang berian 20 terik. Iya. Jadi soal hadis melarang, ya, dia soal kuku dan rambut atau bulu orang yang berlebat fala yaqulanna min sya'rihi wa tafdihi atau fal yumsik. Kan itu ya Pak. Idza ra'aitumul hilala min dzilhijjah wa arada ahadukum ay yadbaha atau ay yudhiya fal yumsik an sya'rihinna wa alfarihinna. La ya masa. Jadi umumnya para fuqaha menyebutkan itu bulu itu bukan bulu hewan kurban, kuku itu bukan kuku hewan kurban, tapi yang bersangkutan. Namun kalau kita baca komentar para ulama, para fuqaha, ini hadis ini tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Jadi tidak sampai pula batal kurban gara-gara ini. Ya, apalagi kalau ada alasan. Ini mohon maaf. Ini saya diskusi hadis ini tahun 87 di Medan. Iya. Ketika saya ada acara ke Medan, wah itu sudah menjadi diskusi hangat tentang hadis ini. Nah, tapi itu bahwa umumnya para fuqaha menganggap hadis ini tidak mengikat, apalagi kalau ada alasan, ada usul. Jadi ada sejumlah hadis yang sahih, tapi tidak mengamalkannya, tidak pernah dipermasalahkan. Ya, ada sejumlah hadis dari sikat dan dua hadis itu kuat, sahih, tapi tidak diamalkan, orang tidak pernah mempermasalahkan. Apa misalnya? Hadis ittijah menjelang iqamah subuh. Itu sahih. Ada fi'linya, ada qaulinya. Bahwa Nabi itu setelah selesai sholat sudah 2 rakaat menjelang iqamah, malah beliau berdoa, lalu ittaja'a ala syaqqihil ayman. Itu biasa Nabi itu. Ittijah, menunggu iqamah. Langsung tidur mana ya? Iya, gimana itu? Nah, dalam bentuk qauli juga ada. Fal yaqtah. Jadi siapa yang sudah selesai
Sholat sunat subuh itu 2 rakaat. Hendak aja berbaring. Ya. Tapi tidak ada yang mengamalkan. Ada kebantu kan? Iya. Dalam Nabi berbaring itu di masjid atau Di masjid. Memang menjelang malam. Yang kita tahu selama ini kan biasanya menjelang menjelang kamar itu Bilal datang ke rumah Nabi untuk menyambut Nabi untuk baru sholat. Iya. Itu di masjid. Itu disaksikan. Dan itu sudah umum dalam kitab-kitab fikih, cuma hadis-hadis akad itu jelas sekali. Tapi orang tidak mengamalkannya, tidak dianggap sebagai meninggalkan sunnah. Ini maaf, bisa juga menyinggung sedikit ini ya. Sekarang kan muncul kelompok sunnah. Ya, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Ya, yang saya temui ada kelompok yang ngaku sebagai kelompok sunnah. Kami ini kelompok sunnah. Sunniyun ya. Jadi kesannya yang lain-lain itu tidak sunnah. Dan dengan langsung itu kelompok itu sunnah begini. Siapa kita yang mengaku sunnah? Ya sunnah itu memang terkait dengan fiqhus sunnah, terkait dengan fahmus sunnah. Nah, fahmus sunnah itu ujungnya ijtihad. Ini tidak perlu kita mengikut pandangan orang tentang sunnah itu. Karena siapa? Yang standar. Orang yang berkompeten itu mujtahid. Tapi ada sekarang yang kami ikut sunnah. Kami tidak ikut Syafi'i, kami tidak ikut. Nah, ini kalau orang awam atau orang awam, nah usah dulu. Tinggal saya tidak ada, nampak dia tidak ada. Ada ikut menyambut sunnah. Aku yang kira keterlaluan. Jadi orang tidak berbaring menunggu iqamah dan duduknya meninggalkan sunnah. Demikian juga orang tidak memakai sandal sholat, tidak meninggalkan sunnah. Banyak kitab hadis yang buat as-salatu fi na'lain. Boleh. Jangan tiru orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau sholat pakai alas kaki. Kita masih pakai alas kaki. Mohon maaf, saya sampaikan itu di acara Muda Strategi kemarin. Termasuk juga ketika saya hadir di Jogja. Ya memang tidak dipermasalahkan. Karena itu jelas tidak ada satu hadis. Jadi anehnya ketika ada hadis-hadis tertentu yang diamalkan oleh kelompok itu, orang tidak mengamalkannya, ya tidak sunnah. Nah, termasuk juga maaf ya, mencolok rambut. Kalau rambut kita sudah putih semua, itu sunnah Nabi. Usbuh. Ya. Colok, jangan biarkan putih. Jangan hitam. Ini jangan hitam. Jangan hitam itu kata Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar tidak sampai ke tidak haram. Tidak sampai ke tidak haram. Berarti boleh hitam. Ya tidak paling tinggi makruh. Nah, tapi tidak mencolok itu juga tidak sunnah. Ada. Jadi asal ini kan Abu Bakar ditanya oleh Nabi. Kok bikin gue pin Pak. Ya, seperti rambut antara jasa. Masih hitam. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Jangan biarkan rambut ayahmu begitu berkilau begitu. Nah, suruh dia mengecat rambutnya, tapi hindari yang hitam. Nah, jadi andaikan kita menganggap mengecat dengan hitam itu melanggar, tidak mengecat juga melanggar. Tapi anehnya Pak, ada masjid dan saudara begitu tinggi, kalau Ustaz turun ambil dan kayak ada tak? Kalau ada penceramah nampak pada rambutnya kayak. Nah, itu kan konsisten. Dulu saja ya Pak, ya Ustaz Ristawardi, Datuk Abdul Kiamet. Jadwal ceramah itu, alas kakinya masuk masjid nyukupin Pak.
Boleh komentar buruk. Ustaz, alun apa tuh? Bapak boleh kaki perempuan ke masjid. Ustaz jadi itu aduh, arah perempuan di dua. Iya, misalnya, aduh kok ada tuh? Batas suci ya. Batas suci. Itu baju batas suci bos ya dulu. 4 tahun. Mana ada batas suci zaman ini? Gini mungkin kalau masjid kelah mewah. Masjid itu kelah mewah. Kalau di zaman Nabi maludah di masjid. Nabi ya. Maludah di masjid zaman Nabi boleh. Cuma aduh deh, tadi timbul boleh. Ayo sholat. Ya. Kalau terasa ada setan udah. Ya udah. Jadi bolehkan yang kawan. Jadi ada sejumlah hadis berisi aturan tertentu tidak lagi diamalkan, tapi tidak orang tak anggap itu meninggalkan sunnah. Termasuk azan ketika hari hujan. Saya ini Pak. Tadi ko hari hujan api awak ke azan tu diingat karena jangan baca hayal salat. Iya. Nah, tapi ini tidak boleh. Tidak boleh itu salat. Mungkin itu orang mandi. Kondisi masjid ini dengan zaman Nabi lah. Kemudian fasilitas alat-alat transportasi di zaman ini, memang ya telah jauh maju, peradaban manusia sangat maju dibanding di zaman Nabi. Atau Ustaz, awak memberikan sesuatu yang melebihi apa yang dituntut dari kamu. Misalnya tidak seperti itu. Melebihi kalau memang untuk kelancaran. Ya, tapi kalau yang kita laksanakan itu sesuatu yang berkembang dengan sendirinya, tidak masalah. Ya, sedangkan bayi acara-acara ringan kita tak buat lah. Apalagi itu untuk sholat. Di zaman Nabi kita baca hadis-hadis tentang Nabi ke masjid hari itu berlepotan. Sampai kalau itu Nabi gua berlepot, aku sampai dua lacak sih dari dan. Cuma kok perlu jingkrang ya. Iya. Jingkrang itu kan ilatnya itu. Iya Pak. Jadi kalau soal jingkrang itu maka aku minta tolong foto Buya Haji Harun yang utuh dari atas ke bawah. Foto Inyak Parade, foto Inyak Canduang. Kalau foto Buya mati memang tidak ada yang benar Pak. Itu 3 Pak. Iya, serapajang. Apakah kita memahami hadis? Ya, sepenggal atau ambil hadis ini, hadis lain dikorbankan. Memang ada hadis yang memang berisi kecaman kepada orang yang membiarkan izarnya menjulur menutupi kedua mata kakinya. Ada hadis. Tapi ada hadis menjelaskan apa penyebabnya, apa alasan logisnya. Itu ketika Abu Bakar kan, ya Rasulullah salah satu ujung sarung saya menutup, mana apa-apa. Engkau melakukan bukan karena ada sombong. Jadi jelas khuyana jadi masalah. Dan kalau aku memahami, memang tradisi orang Arab dan anggota Jolo ke orang Lahamo di Arab, memang baju itu tradisi orang-orang yang merasa tingkatnya kelas bangsa. Ya. Tapi bukan celana speko. Tidak celana speko. Memang lapisan baju tertentu yang mewah. Itu jadi itu sebagai show off. Ya, show off force ya. Menunjukkan siapa saya. Nah, itu yang itu terkait. Ujungnya kan yang khuyala itu kan kibriya sama khuyala kibriya sama la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya masih tersimpan sikap sombong
Apakah ketika kami suka memilih baju yang bagus, ya pakaian yang bagus, rumah yang bagus, itu enggak? Bukan itu yang sombong Rasulullah. Apa itu? Batrul haq wa ghamdun nas. Ya, bahasanya tidak makan tanah ya Pak. Batrul haq wa ghamdun nas. Jadi ya Pak, ini agak melenceng gitu. Iya, iya. Tapi masih berkaitan dengan amal awal Zulhijjah. Iya. Juga jadi pertentangan sekaitan dengan puasa semenjak awal Zulhijjah. Iya. Tapi kalau tanggal 9 itu kan memang ada hadis khusus. Tapi kalau dari tanggal 1 udah ditara KTP ya. Nah, jadi apa? Apakah bagaimana duduk agaknya tuh ya? Baik. Jadi memang riwayat tentang puasa Zulhijjah Nabi itu memang dua macam. Dan bisa kita pikir dan jangan bilang bid'ah. Menurut informasi Ibu Hafsah Ummul Mukminin binti Umar, Nabi puasa Zulhijjah itu sejak hari pertama. Itu boleh kita baca di Musnad Imam Ahmad. Dan yang sudah di setting sedemikian rupa dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi siyami Dzulhijjah. Hafsah binti Umar. Jadi kata Ibu Hafsah, Nabi kalau puasa atas nama puasa Dzulhijjah ya sejak dari hari pertama. Tapi menurut informasi dari Aisyah hanya 9 Dzulhijjah. Apa kira-kira penyebabnya itu? Apalah? Ya, kalau memang Nabi bersama Aisyah puasa 9 Dzulhijjah saja. Kalau bersama Hafsah kebetulan di bulan yang sama sama Nabi sejak hari pertama. Bisa bermacam kemungkinan. Interpretasi. Ya. Dua-duanya sahih ya. Tinggal Ya. kayaknya Makbul. Kalau untuk saya yang dia Hafsahnya kecil saya enggak, tapi makbul. Yang jadi masalah tempat tinggal ini. Tinggal. Ya kalau semuanya apakah karena tempat tinggalnya atau karena orangnya? Iya. Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan mohon maaf, ya sifat manusiawi. Iya. Ya Aisyah cantik. Itu dia. Aisyah ini sangat cantik. Muda. Ya. Nah, jadi begitu cantiknya Aisyah. Ketika Nabi sudah dekat-dekat ajalnya, ada yang memikir-mikir kalau Nabi mati nanti siapa yang akan beruntung? Iya. Aisyah masih muda. Ada itu nggak? Iya. Tentu begitu. Kalau Nabi wafat nanti Aisyah masih muda, siapa yang beruntung mendapatkan Aisyah? Turun ayat. Ya, wala antakihu azwajahu abada. Jadi ada ayat 59 ya, surat Al-Ahzab yang menyatakan bahwa istri Nabi itu adalah ummul mukminin. Jangan berangan-angan, jangan bercita-cita menikahi. Itu bukan jangan. Ya. Di samping itu, di ummul mukminin dia bukan janda. Kalau kita mati, istri kita janda. Kalau istri Nabi enggak bisa sementara. Ada hadis yang menyatakan bahwa istri Nabi dunia sampai akhir dari istri Nabi. Kalau ada, Awak dan tertulis. Tadi dulu. Jadi bisa jadi ketika di rumah Hafsah, ya mohon maaf ya, Nabi biasa-biasa saja. Ya, jadi mohon maaf kalau kita baca hadis-hadis selalu mengatakan Nabi itu karena merisi saja. Tapi ada. Apa katanya Pak? Siapa berani menyebut yatufu baina nisa'ihi bi ghusl wahid?
Nabi dalam satu malam itu menggilir istrinya hanya dengan satu kali mandi. Wah, banyak binaran itu. Nabi ketika di rumah Aisyah, ternyata Aisyah nangis. Tapi dia Nabi mati. Gimana caranya, Bu? Ya saya ikat lalu saya peluk dia. Dia bilang ke gimana? Nabi itu, itu manis. Itu kan manusia. Sebagai manusia, Nabi itu harus wajarnya. Lalu Nabi itu mana? Sama dengan Nabi kematian anak nangis. Manusiawi. Jadi termasuk dia bahwa ada riwayat Nabi ketika menerima tawanan perang Bani Mustalik Juwairiyah. Lain dari Nabi Pak. Jadi Nabi itu tidak hanya Juwairiyah itu cantik, tapi juga sikapnya yang melebihi laki-laki. Nah laki-laki Bani Mustalik aku lakukan dari rumah. Minta ampun, tolong selamatkan. Kalau dia benar kan? Juwairiyah kan? Biar saya tebusnya. Ya, tolong selamatkan. Jangan dihukum. Mereka itu orang-orang terbuka di kaum kami. Iya, kalau mau dibunuh saya bunuh. Belum aja. Tertarik Nabi, mencari Nabi tertarik aja. Sesak nafas saya. Sesak nafas saya melihat Nabi tertarik. Itu kan manusia gitu. Nah, hal begitu. Nah, termasuk dia membaca sampaikan kategori sembarang. Tapi itu manis. Kategori Nabi mendapat pertanyaan dari Imra'atul Khatmiyah itu, Fadl bin Abbas merotot tanya mereka. Itu pasal sabi lah hadis. Nanti saya Bukhari Muslim ada. Sampai 3 kali Nabi memandikan wajah itu. Nah, lalu Nabi itu polosnya perawi hadis. Tidak amuah berubah-ubah. Nah itulah makanya ya itu menambah keyakinan kita bahwa para perawi hadis itu memang sangat hati-hati. Tidak mau menambah mengurangi apa adanya. Nah jadi itulah. Jadi ada kemungkinan kalau boleh kita analisis ya di rumah Hafsah Nabi biasa-biasa saja. Di rumah Aisyah hari ke-10 ya masalahnya. Jadi ada mungkin itu. Dilihat dari segi ke-9 puasanya. Iya, Umairah dan Aisyah. Tapi yang jelas siapa yang berpuasa sejak hari pertama ada dasar hukumnya. Hafsah. Ya, ikut riwayat yang dari Hafsah. Tapi kalau ada yang menganggap hadis Aisyah lebih kuat, satu kali. Ya, satu hari. Hari Arafah. Jadi bagi orang yang tidak sedang berada di Arafah, ya memang dianjurkan puasa. Di bagi yang sedang di Arafah boleh. Tidak boleh. Orang yang sedang wukuf puasa Arafah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Al-fardu afdalu minan nafil. Itu dia. Al-fardu afdalu minan nafil. Wukuf di Arafah itu fardu. Itulah inti ibadah. Gara-gara puasa wukuf tidak selesai. Sedangkan tidak puasa saja banyak yang terkapar. Boleh. Saya benar-benar ya berkesimpulan memang setan ini ada. Kenapa ketika acara inti ibadah itu banyak terkapar? Baru selesai segar-segar semua. Nah, apalagi kalau puasa. Jadi bagi yang tidak sedang di Arafah itu memang sangat dianjurkan puasa di Arafah. Jadi kalau ada yang puasanya hanya tanggal 9 ikut dari Aisyah menganggap lebih kuat, ya kita hormati. Tapi kalau ada yang semangat ibadahnya tinggi, jangankan ada dasarnya, tidak ada dasarnya saja puasa mutlak bisa, boleh. Kan ada puasa sunat mutlak, bukan hanya sholat sunat mutlak. Saya dulu tak pernah berpikir puasa sunat mutlak. Mutlak artinya tidak muqayyad dengan situasi dan hari tertentu. Ya misalnya saya teringat ketua kita, Pak Ketua PWN kita, Pak Sabwan Karim, sedang ketika berada di Kanada. Apa komentar beliau? Kalaulah saya tidak puasa, apa yang terjadi?
puasa itu kan ya fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wijah. Jadi itu termasuk puasa sunat mutlak. Ketika seseorang jauh dari istri, ya libidonya bergejolak, peluang terbuka. Ini kata Pak Profesor Amir, Pak. Profesor Amir Sarifuddin, di negara-negara namanya maju dan sekuler itu memang peluang berusaha itu sangat tinggi. Tinggi ini saja. Contohnya di Belanda. Beliau nampak ada orang mak di kampung siap di Belanda Rasul. Tidak ada Rasul. Sebab memang bebas. Jadi ketika peluang terbuka, ya kita juga berselera. Dengan apa? Ya, puasa. Jadi sedangkan puasa sunat mutlak saja, apalagi memang ya di bulan Zulhijjah dia puasa. Jadi jangan katakan bid'ah karena memang ada hadisnya. Riwayat Ahmad dari Hafsah. Kalau yang hari puasa Arafah yang 9 Zulhijjah itu ya, dan riwayat antara lain Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan ya, kita lanjutkan. Sekretaris. Jadi kalau sarwa apa pakai sarwa. Nah, ini minta detail banget apa pakai sarwa tadi. Dan memang jadi mohon maaf ketika kita membicarakan fikih ini ada yang memang risih untuk dibaca. Contohnya apa itu hadas besar? Apa tanda-tandanya? Bagaimana kita membedakan? Itu kalau untuk perempuan tidak besar, untuk laki-laki ini memang harus disebut siapa yang akan memberitahu kepada anak-anak kita, kemenakan kita, bahwa dia berhadas besar atau tidak berhadas besar. Jadi yang mana tahu? Pak contoh, yang ada anak muda yang sering mandi karena merasa hadas besar. Ya, sebelum maghrib dia mandi, menjelang isya dia mandi, tengah malam dia mandi, jam subuh dia mandi. Orang pulai baru sudah itu loh. Ketika anak muda anak kawin, tapi dokter, ayo malah suara besar. Sekali tanya orang, aku ada cuma mandi, mana susah, mana susah. Tadi nonton film, nyerepet film Coca Blue, kan biasa. Kadang-kadang tidak buka sipnya nyerempet Pak. Ini saja berita pemerkosaan. Itu kalau, mohon maaf, bagi orang yang normal itu kan seks. Boleh kok mendetil saya itu pemerkosaan tadi. Itu terangsang Pak. Ketika itu tidak terasa. Tapi ketika buang air ketek, ini pakai iya Pak. Tak karena dia bohong. Ali bin Abi Thalib. Kalau soal itu tuh nggak ada malu. Kuntu ya Rasulullah, kuntu rajulan natijan. Kami itu tahu jadi. Kami itu. Iya. Tapi ini urusan hukum. Yang itu tidak ada ragu. Ya Rasulullah, aku mudah terpancing keluar masjid itu ya. Apa yang harus saya lakukan? Yang tidak benar. Yang kebersihan beruntung salah. Tapi kalau tidak tahu, aku tidak mau, tidak bisa. Itu contohnya. Jadi memang mohon maaf. Kalau tidak adun atau menyediakan ibu, yuk takwi kalau dosa, takwi kata tak kalah tak sah ibadahnya. Anda adun menyediakan. Boleh kau menyakui diri. Aku banyak dan pertanyaan. Termasuk ulama tua Pak. Mimpi, mohon maaf, mimpi jima. Ya, tapi tidak ada pakai helm. Tapi ada orang merasa salah. Dia mimpi cari dalam mimpi tapi jadi pakai tidak ada. Yang mimpi itu tidak ada. Dia berubah hukum mimpi. Mimpi tidak berubah. Akhirnya itu misalnya. Jadi dari lagu Nabi dalam doa Aisyah itu walaupun mungkin bunyinya agak tapi itu hukum. Tahu ini batih-batih. Jadi itu kan ada orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah,
Orang Yahudi itu kalau istrinya haid pisah kamar, pisah sampai makan. Ya, awak maaf. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata dia. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, apa saya boleh? Nikah tidak boleh. Nikah itu di orang ada tentu makna nikah. Hati mak agak nikah. Dia kabul. Padahal gimana? Itu kejadian di Solo. Kejadian di Solo. Untuk boleh saja bebas di rumah. Timur telepon. Kenapa tajuk? Deh. Tapi itu tugas. Jadi di sebuah rumah di Solo, tetapi ada ke lokasi Kota Sawah lama. Orang Nabi jadwal hari itu menikah, hari itu beralih undanglah jalan. Tapi ketika akan berlangsung proses akad nikah, antas ya lo matanya. Iya, bahas itu. Apakah anak ini dalam keadaan haid atau masih suci? Lalu calon jatin bersih, memang. Sebentar ini datang tamu bulanan. Oh, tidak bisa nikah. Mohon maaf kalau ada bapak yang di pengadilan agama itu senior hakim namanya. Dan boleh, kok hadisnya? Ya, kami jangan saja melanggar. Bertanya ke rumah. Dia dalam telepon, sampaikanlah boleh nikah. Dan boleh kecil sana pak. Boleh pula orang pensiunan hakim. Ya apa alasan dia? Apa hadisnya? Iyo hadis tadi fakul hadisnya para adu. Cuma adu hadis yang menjadikan. Adu hadis yang menjadikan. Abu ini ketika Aisyah ditanya, Abu kasihnya if adu kulla syai'in illa nikah. Masih wal faraj. Itulah masuk surga. Masih wal faraj. Ya kalau kita licin, apa sorry Pak? Gak ciuman boleh, pagi-pagi boleh. Kalau kecil badannya tuh wapok. Oh, bapak ya. Wapok. Ayo. Jadi Pak, dulu kan aduk istilah porno atau tidak? Apakah itu porno atau tidak? Tergantung cara kita menyebutnya. Maka Isa tidak jam. Kan Jadi, jam. apa? Pak Amir Saripudin. Saripudin. Pak Amir Saripudin, kalau kita membicarakan fikih munakahah, lah sampai kata gitu itu nyostot dulu. Ini siapa yang berperan? Tandanya borongnya besar. Dan orang-orang apa? Dipakai dulu. Ya, Contohnya Pak. Pak Amir mencari itu kan di depan dosen-dosen. Kan ada hadis bahasa Nabi sebelum sholat pernah mencium istrinya. Dan tak jauh langsung sholat. Termasukkah dari ibu? Aisyah galak kan? Termasukkah? Akan dalam bahwa Nabi mencium sebagian istrinya sebelum sholat. Kemudian langsung dia sholat tanpa ulang untuk apakah termasuk dengan ibu? Aisyah hanya tersenyum. Tersenyum tanpa mayolan kan? Komentar sebagian dosen itu tidak bisa sama jawab dong. Dosen jawab, Nabi itu telah terkendali, nafsu Nabi itu tidak sama jawab dong. Akhirnya Pak Amir, Nabi itu orang Arab. Orang Arab hal ini jauh lebih dahsyat dari kita. Tidak ada. Ini lagi contoh. Di Arab itu seorang suami, katakanlah dia seorang pejabat, lah nyoka barangke akan bisa hidup istri, pendinas 5 hari, 6 hari atau 7 hari, lah kabarangke lah pasang tasir semacam, itu lah keluar tiba telepon,
Bakso pesawat tunda 3 jam. 3 jam itu ulang dia begitu. Memang pesawat kalau orang Arab tak kecil beli, apa dia gitu? Tunda 3 jam tu. Siapa orang dia melanjutkan yang terbaik-baik? Baru dia kedua ya. Iya. Itu orang Arab memang tinggi, ilmunya tinggi. Karena kenapa? Ya memang alamnya makanannya segala macam. Jadi itulah yang namanya fikih munakahat. Karena belum cerita Gus Dur, lanjut plesetkan di wartawan. Kata Gus Dur ketika beliau sedang di puncak kekuasaan, seandainya menyebut hubungan suami istri itu porno, maka Al-Quran akan tersebar porno di dunia. Itu kan ya, Iya. tapi nyonya putih waktu kata Gus Dur, Al-Quran tidak segitar porno di dunia. Hanya putih kalimatnya Pak. Banyak orang berang keterlaluan. Pakai lengkap. Seandainya menyebut hubungan suami istri itu porno, maka Al-Quran akan tidak segitar porno di dunia. Memang orang banyak main itu. Di surah Al-Baqarah sudah bisa. Ya. Malah ya almarhum Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan itu yang porno, menyebutnya dengan sedagurautra faktu halkakum an-nasyitun, ibarat mencapur segala macam alat ketawa terkait itu yang porno. Ini sebutnya biasa, tidak masalah. Itu baik. Percaya. Baik. Jadi kalau soal puasa itu memang. Tapi kalau yang tanggal 10 Zulhijjah itu pagi kita nak makan apa itu puasa. Iya. Kalau nih, kalau nih ya. Kita ikut sunnahnya. Sunnah Nabi kalau Idul Adha tidak akan makan minum sebelum usai sholat. Sementara Idul Fitri sunnah Nabi sebelum berangkat berbuka dulu. Sesuai namanya. Tapi memang apakah itu puasa namanya? Kalau puasa definisi puasa ada tapi itu Cuma di bahasa Indonesia payah saat. iya. Lawan bahasa Indonesia. Menunda sarapan pagi sampai usai. Memang bahasa itu maksudnya sama juga bahasa khuluwah bahasa Indonesia. Iyyakum wal khuluwah bainan nisa. Apa soal kata-kata? Bersunyi-sunyi. Sampai kini nama yang bersunyi itu. Ini ada dia sunyi di dalamnya. Ini sama dua, ini ternyata dua. Itu contoh. Saya kok itu sunyinya merumuskan jadi bahasa hukum. Apa rumus kanun Aceh itu pernah ada juga betul. Apa yang lebih tepat? Yang kedua itu ada pidananya. Ada pidananya Pak kedua. Aku menyarankan berduaan dengan lawan jenis. Walaupun di tempat darah mimpi berduaan, contohnya naik, misalnya baik dari Padang lagi ambil baku berdua. Iya Pak, berdua tapi orang ratu anak kerajaan. Ada ucapkan. Atau langsung saja Pak. Dilarang mesum. Berdua itu kadang-kadang kan Pak. Bukan berdua, berduaan. Berduaan. Kalau berdua ini namanya. Apalagi Dua-duaan. Apalagi berdua. Iya, mendua. Ada mendua, ada berdua, berduaan. Kadang-kadang mahasiswa itu Pak, sambil duduk itu memang membahas pelajaran juga dua kan. Iya. Apakah termasuk khuluwah itu kan? Kalau jawab kan ikut acara musakarah di Hotel Sibar dulu. Apa batas pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam? Kalau sampai dibatasi jarak, ini tidak bisa deh Pak. Jadi dibatasi mau apakah itu ucapan, apakah itu pandangan, pendengaran, istinta. Istinta. Senang-senang. Yang menikmati. Ya Pak, Islam kan menikmati. Jadi kalau kita hanya bicara soal transaksi, bicara soal diskusi ilmiah, tapi ada upaya menikmati. Apakah aroma tubuhnya, apakah melihat lekuk-lekuknya, atau mendengar suaranya yang serak-serak,
Itu lah, termasuk melanggar. Baik, Makui, dia mah dosa. alasan. Wahai istri Nabi, kalau kamu bicara dengan laki-laki lain, suara jangan serak-serakkan. Biasa-biasa saja lah. Memang beda. Kurang manusia, apalagi masih muda. Dia laki-laki ngecek. Oh kebetulan ketika MTQ provinsi di Solo, kebetulan di samping aku juri dari pusat Parusi. Andai. Itu apa? Itu yang memanjang. Memanjang itu justru harus lambe. Kalau soal lambe itu harus mendaki. Makin laki ini. Buya juga manusia ya. Buya juga manusia. Mancang ya. Jadi kalau mengejek laki-laki biasa-biasa. Jangan rendahkan seorang. Orang yang hatinya memang sudah berpenyakit akan itu kalau keramahan seorang wanita. Iya. Sebagai laki selalu suka ramah. Nah, jadi kalau ada upaya menikmati atau itu istilah. Iya, Kata kunci. ya sebab di zaman kini ku mama pak, awaklah susah membatasi jarak fisik. Aku misalnya nak bimbingan skripsi, bimbingan tesis, bimbingan disertasi. Ya memang kalau lain suasananya lebih sepeda, baik kan. Tapi kalau memang di luar apa buat? Nah, masuk ke ruangan aja buat membuat. Apakah itu keluar? Apa itu keluar? Cari itu hanya sebatas tulisan karyanya. Tesis. Nah, tapi bagikan kalau masuk ke ruangan apa? Biasa-biasa saja. Jadi tambah lipstick dan tambah iya pak. Kalau dia tambah lipsticknya memang apalagi masih dulu apalagi bantu memang jadi saya begini pak. Mana pak. Itu bagus. Ayo. Jadi itu jadi batasnya istimewa. Dan alhamdulillah kamu sejuk. Memang itulah. Selagi tidak ada musuh cinta, misalnya ada kawan ya tugasnya memang dosen terbang. Ibu dulu ibu lagi ajarnya, ya ajar di Padang, ajar. Kalau akan dibatasi ya baru masalah. Nah, termasuk dari ibadah haji. Ibadah haji kok diubahkan juga hadis yang melarang tua. Tapi kalau kita lihat aspek di balik larangan tadi yang fitnah. Mana lagi balik fitnahnya seorang perempuan pergi haji bersama perempuan lain, tapi dia berjanji pak, bagi orang 10 orang buat perjanjian kita nanti di tanah suci akan saling tolong-menolong, akan saling bantu-membantu. Andaikan di antara kita ada sultan, daripada dia pergi ke Makkah, dia kakak kandungnya, dia mama kandungnya, dia ayah kandungnya, itu lawan. Di mana lawannya? Kalau sekadar mandi jangan, tapi kalau tiba di kamar mandi pak. Oh iya. Aduh sakit, memang tidak bisa, harus berusaha di kamar mandi. Itu lebih aman. Sejenis walaupun tidak bisa nawat. Jadi lebih aman kalau abang menyarankan ke ibu nih KB. Ya suaminya tidak bisa pergi atau mahram atau ya buat perjanjian. Kalau ada kawan-kawan yang mau kerjasama jauh lebih aman dari perut bayi do kakak, bayi do ayah. Ya, tiba di hal-hal yang berurusan dengan aurat itu antar termasuk juga terlebih tawaf. Terlebih tawaf ketika orang tawaf ifadah awak sakit. Itu awak sudah terlebih tidak akan mengawani. Kalau mahram kamu mengawani, taruhlah mama awak, kakak awak, tetap rawan. Apa lain mahram kamu berbuat? Ya, jatuhlah ketua rombongan, ataulah ketua hotel, laki-laki. Wah, aku mohon maaf. Lah banyak kejadian ada elok. Aku pernah langsungnya pak, ada orang mati mengaku lah kadang boleh kadang itu ada suku. Mohon punya pejabat kan? Ada so, yuk kawan menitip istrinya ke Makkah.
suami lalai, suaminya pengusaha, istri masih muda, nitip, tiba lah kejadian seperti tadi Pak. Orang pakai tawaf, anak berisiko sakit, sakit tinggal sedang di hotel. Dia suami itu menitip, tolong saya, ayo, aja lalu. Ini cari Bahkan kok sampai terjadi, dia cari tahu Pak. Dia pakai dan ayo padu susunya, tajuk anak so, menajik dan duitnya. Ayo beli hutangnya, menajik sampai ke bawah. Akan tiba tangguh ke bawah. Ada contoh sederhana. Allah paido tawaf badu. Atau badu itu dan boleh tu nak. Nasi kuku kamu apa ini Pak? Nasi kuku kan pagi-pagi tu tiba si Pak. Kalau tidak begitu kan lapeh, hilang pokoknya jatuh jawab. Jadi lebih aman. Pasar ya? Iya, lebih aman kurang produksi karena tidak disuami, ada kan nyo mampu Pak. Aduh kawan yang memang siap untuk bekerja sama, saling tolong menolong, sama bersih. Dia kok lain suami dia besar. Jangan baca. Yo suami mana? Satu tahun besar. Itu si Nawawi. Ya Pak. Si Nawawi tidak bisa dulu Pak. Kok bisa hijau? Apa di sini aku aja lima tak kali Pak. Ya. Anissa Khalfarijal, dia terjadi. Oh, masalah apa? Apakah Anda mau istri Anda bercampur aduk dengan suami? Tapi sama saya lebih boleh Pak. Tapi kalau di Nawawi mesti bisa. Tapi kalau sama produksi bisa ke mahkamah, pimpinannya ke mahkamah. Baru bunga. Jadi aku jadi rumah. Harap maklum. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada banyak hal yang baru yang